Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi, masih tentang materi sistem saraf. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf pusat atau SSP, atau bahasa Inggrisnya Central Neuron System, CNS. Terdiri atas dua organ utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak nama lainnya encephalon, dan sumsum tulang belakang namanya medula spinalis. Encephalon atau otak terdiri atas banyak bagian. Pertama, ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum, otak besar. Lalu ada cerebellum. Brum dan belum. Kalau cerebellum, otak kecil. Ini ada di bawah otak besar, di bagian belakangnya. Lalu ternyata nih, di batang otak atau di tangkai otak, di bawah otak besar bagian tengah, terdapat banyak bagian otak. Pertama ada talamus dan hipotalamus. Talamus dan hipotalamus disebut diencephalon. Lalu ada mesencephalon di bagian bawahnya yang hijau. Lalu ada pons, lalu ada medula oblongata. Oke, untuk fungsi-fungsinya, bagian-bagian otak, pertama ada cerebrum. Nah, cerebrum nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Ini terbagi atas beberapa bagian. Dia fungsi utamanya sebagai otak untuk berpikir. Nah, untuk mengingat dan juga untuk kontraksi otot. Lalu setelah otak besar atau cerebrum, ada cerebellum atau otak kecil. Pusat motorik dan juga koordinasi gerak serta pusat keseimbangan di otak kecil atau cerebellum. Nah, kalau diencephalon di bagian talamusnya berfungsi untuk menghantarkan atau meneruskan impuls ke korteks otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motorik. Kalau hipotalamus ini berperan sebagai pengatur frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh dengan membentuk berbagai hormon di hipotalamus. Kalau di bawah hipotalamus ini ada si namanya mesencephalon. Hijau, fungsi mesencephalon atau otak tengah yaitu sebagai jalur penghantar dan juga meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran ke otak besar, otak tengah. Jadi karena dia berada di tengah, berfungsi untuk meneruskan informasi atau rangsangan ke otak besar, ke bagian-bagian otak besar. Lalu ada pons atau jembatan farol. Fungsinya untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Nih, di pons. Jadi pusat pernapasan kita atau pengatur sistem pernapasan kita ini di pons atau jembatan farol. Lalu yang bagian paling bawah, medula oblongata, fungsinya sebagai pengendalian frekuensi tekanan darah, lalu gerakan alat pencernaan, mengatur gerakan refleks juga nih, membantu mengatur gerakan refleks seperti batuk, berkedip, dan bersin. Medula oblongata. Lalu
ternyata otak kita terbungkus oleh selaput pelindung. Nggak cuma otak, sumsum tulang belakang juga terlindung oleh selaput pelindung, yaitu disebut selaput meninges. Meninges merupakan membran pembungkus sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Terdiri atas 3 lapisan, yaitu durameter. Mana nih nih? Durameter yang paling luar di bawah tengkorak kita, tulang tengkorak. Lalu ada arachnoid. Arachnoid ini seperti kaki laba-laba. Jadi dia berongga, bisa dimasuki oleh saluran atau kapiler darah dan juga cairan cerebral spinalis. Lalu di bawah arachnoid ada pia meter. Ketiga lapisan ini mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, cerebellum atau otak besar terdiri atas beberapa bagian. Pertama ada lobus frontal yang paling depan. Fungsinya untuk mengatur informasi atau ketika berpikir atau untuk membentuk kebiasaan. Jadi ketika mengingat, kita disimpan di lobus frontalis. Lalu juga di belakangnya ada lobus parietalis. Fungsinya untuk menerima sinyal atau informasi dari kulit. Kayak misal indera peraba kita nih, masuknya ke lobus parietal. Lalu di bagian belakang ada lobus occipital sebagai pusat penglihatan. Di bagian samping ada lobus temporal sebagai pusat pendengaran. Ini otak besar. Lalu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terdiri atas 2 zona atau 2 substansi putih yang agak terang nih dan substansi abu-abu yang tengah. Substansi abu-abu berisi badan-badan sel saraf. Jadi badan sel sarafnya banyak ke sini. Sedangkan yang putih berisi banyak serabut-serabut saraf atau akson-aksonnya. Fungsinya untuk pengendalian aktivitas refleks, komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi sebelum ke cerebellum atau otak kecil. Nih, ada substansi abu-abu dan substansi putih. Sama seperti otak, sumsum tulang belakang juga ditutupi atau diselubungi oleh meninges. Ini meningesnya nih. Sama, ada 3 lapisan. Lapisan luar durameter, lapisan tengah arachnoid, dan lapisan dalam pia meter. Oke, ini aja untuk sistem saraf pusat. Untuk video selanjutnya akan dibahas tentang sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin bertanya, silahkan di komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.